Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan, dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53. Artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli.
Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja. Jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir,
dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi
Ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati,
cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti,
lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan, dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53. Artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk
di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin.
Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak.
dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan.
Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober.
Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan, dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53, di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan.
Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun
Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi,
intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum.
Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab, supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan
Dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja. Jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober.
Menurut Prubaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun
Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi,
intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi